Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat apa enggak ini? Enggak. Masih. Nah, mudahan yang jawab salam dengan ikhlas dimudahkan urusannya, diberikan kesehatan oleh Allah, ditambahkan rezekinya. Yang pada punya utang, utangnya bisa kebayar. Yang aminnya gede, utangnya paling banyak. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi, natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi, na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa majid wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil mi'ad, amma ba'du. Saya hormati, saya takzimi para ulama, sesepuh, tokoh masyarakat. Nyontek boleh nggak nih? Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Subhan SAG selaku Ketua Musholla Nurul Jami'. Semoga beliau selalu disehatkan umurnya, disehatkan badannya, panjangin umurnya, ditambahkan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu mau nyaut aja ya, istiqomah. Hampir aja bininya bangun pulang. Saya muliakan Bapak Ustadz Saman SE selaku penasehat remaja, Bapak Haji Ahmad Imam Bukhari Ketua RW 2 Kamal. Mana Pak RW? Alhamdulillah RW, mudah-mudahan nih RW rajin begini sampai jam 10:30 masih di mari, besok ngantor pagi ya. Ini baru pelantikan ya seger amat mana mukanya. Ini RW begini rajin ngumpul begini. Ada juga RT Bapak Ai Sumantri. Mana orangnya? Oh ya Pak Ai. Juga Bapak Bustomi Ketua RT 3 Kamal. Ada di belakang ya? Ada teh. Enak di belakang rumah ada air butek kali ya. Mudah-mudahan RW dan RT kita nih pada sehat. Ngumpul begini, nyokong-nyokong anak muda yang pada panitia, ngumpul di musola acara maulid nih begini-begini jarang sekarang ditemuin RT RW begitu. Maka dia kalau belum pada mati jangan dikuburin dulu. Ya kali. Saya muliakan Bapak Haji Ahmad Mujamil selaku tokoh masyarakat. Saya hormati Bapak Daman Huri LMK 02 Kamal. Ini ada 5 lembar ini saya bacain atu-atu sekalian ngabsen. Belum banyak banget ini ya. Bapak Kiai Haji Syahabuddin. Saya hormati Bapak Haji Kholik Mawardi. Saya hormati Bapak Ustadz Sofyan Alamsyah. Saya muliakan Bapak Haji Darto. Saya muliakan Ustadz Nurjaya. Saya muliakan Ustazah Dahlia. Kok ada yang amin di sana lagi, siapa yang doa sih? Ampun. Saya muliakan Ibu Haja Mulyati. Mana Mulyati? Mana orangnya? Bu Mulyati. Saya muliakan semua ada yang hadir di sini, baik dari manusia maupun jin.
Saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita pada sehat. DKM, pengurusnya, panitia maulidnya, dan juga Adinda Hafiz selaku Menteri Perhubungan, karena dia ngubungin saya. Ini mau ngaji apa mau ceramah ini? Kalau ngaji ngantuk ini kayaknya ini. Hah? Ini banyak yang pada di pasar kan Pak ya? Yang dagang di pasar banyak sini. Iya ini dagang di pasar. Pasar kan bukanya jam 3 ya. Makanya nggak boleh malam-malam ini. Insya Allah jam 1 kelar insya Allah. Siap? Saya nggak siap. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngantuk melek jadinya. Malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Memperingati. Ada yang memperingati ingat, ada yang memperingati nggak ingat, ada yang nggak memperingati ingat, ada yang nggak memperingati dan nggak ingat. Ulangin lagi coba. Ada yang memperingati, ini paling bagus, memperingati Maulid Nabi, dia ingat sama Nabi Muhammad. Hadir di majelis Maulid, dia juga menunggu pembacaan Maulid, mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan. Itu orang yang memperingati dan ingat. Mudah-mudahan kita semua tuh. Ada yang kedua, memperingati tapi kagak ingat. Emang ada yang memperingati kagak ingat? Ada, badannya di sini hadir, pikiran kemana-mana. Ada kan ya? Bisa keingetan utang aja udah nyampe sini juga. Udah apa lupain dulu, ntar baru pulang baru inget lagi. Ada yang hadir badannya tapi hatinya nggak hadir. Memperingati tapi kagak inget, lagi peringatan Maulid HP aja dimainin, HP dari pertama. Mana orangnya itu, mana? Udah neng ntar baterainya habis. Udah. Ada yang paling buruk, tidak memperingati Maulid Nabi dan tidak pernah ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mah udah mah ogah Maulid, ngatain lagi, ngatain. Udah mah kagak mau nyumbang, jelekin lagi. Itu sih acara bagus itu, cuman gue doain aja hujan. Kagak mempan. Alhamdulillah. Ada yang begitu ngatain doang, udah menyumbang kagak, hadir kagak. Ini kan muka-muka nyumbang semua. 3 orang doang yang jawab nih. Mudah-mudahan yang pada nyumbang nih diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nungguin ya. Tawanya begitu amat itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Syukur Pak, Masya Allah kita bersyukur. Ada Nabi yang pengen ngimpi-ngimpinya, keinginannya pengen jadi umat Nabi Muhammad. Saya pikir kenapa kok seorang Nabi sudah kasih derajat Nabi, titelnya tinggi Nabi, tapi pengen masih berharap jadi umat Nabi Muhammad. Karena keunggulan, keutamaan yang Allah beri kepada pengikut umat Nabi Muhammad. Apa bedanya emang Auza'i pengikut Nabi Muhammad sama pengikut Nabi lain? Ada bedanya. Berapa aja saya baca sedikit aja nih. Yang pertama, pengikut Nabi Muhammad kalau melakukan dosa mayoritas enggak langsung dibayar di dunia, ditungguin sampai di akhirat nanti. Kalau mau Allah azab, diazab. Kalau Allah mau ampunin, diampunin. Bisa jadi ada peluang dapat syafaat. Itu umat Nabi Muhammad untungnya. Tapi umat Nabi dulu kalau malamnya dosa, paginya langsung ditulis, atau kemarinnya dosa, paginya langsung ditulis di depan pintunya. Pagi-pagi tuh pintu orang kelihatan, malaikat udah nulisin, ini semalam habis nyolong, gitu lewat, lah nyolong itu orang. Jadi ketahuan langsung. Umat Nabi dulu.
Pagi-pagi kita lagi lewat rumah teman kita, zaman dulu, Nabi dulu, wah kalah nyelot, semalam abis nyelot, dosa nyelot. Itu nabi-nabi dulu. Tapi umat Nabi Muhammad ditutup aibnya, ditutup dosanya. Kita yang banyak banget dosa. Kita kan kalau soleh mah di depan orang doang, di belakang orang mau salah. Belum tentu bener banget kita, betul apa kagak? Masya Allah, di depan orang mah ngomongnya dikit. Di HP siapa aja dikomentarin, ya kan? Iya, segala ada isu Raisa mau cerai dikomentarin. Siapa sih nama lakinya itu? Nama lakinya siapa dah? Ya kan belum tentu juga itu. Tungguin nanti beritanya di podcast. Umat Nabi terdahulu kalau ngelakuin dosa dibayar cash. Umat Nabi Muhammad melakukan dosa ditunda oleh Allah azabnya. Berkat doa Nabi Muhammad. Nih, Nabi dulu, Nabi Musa, pengikut Nabi Musa pernah melarang umatnya buat mancing hari Sabtu. Ini nggak ada yang doyan mancing sini emang. Tapi pas hari Sabtu emang dicoba sama Allah biar godaannya tinggi, ikannya mungkin banyak. Kata Nabi Musa, jangan pada wahai umatku, jangan pada mancing hari Sabtu. Berangkat mancing, nggak tahan ngelihat ikan, kocolan, betik, julung-julung, ikan gesek, apalagi ya, betok. Betok itu kalau dikasih cangcilung galak banget dia itu. Tahu nggak anak salah nggak tahu kali. Apalagi kalau itu tuh sarang tawon ente lempar dari pun jambu jatuh tuh kan anaknya masih pada menyenyer tuh, dibawa ke sawah tuh pakai mancing betok, galak banget itu. Hari Sabtu mancing, Allah azab mereka. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap aja kata Nabi Musa jangan berangkat juga. Akhirnya dikutuk jadi monyet. Awas mancing hari Sabtu. Terlakinya pok kalau bang hari Sabtu nih bang, gue ngeri abang balik jadi monyet doang. Tapi itu umat Nabi dulu. Kalau sekarang mau kagak berubah jadi monyet, enggak. Alhamdulillah, kan dulu itu mah saya juga suka mancing sama di Klasik. Tahu nggak Klasik? Bandeng kan ya, ada yang ngajak. Jadi umat Nabi Muhammad ditahan-tahan, alhamdulillah. Itu baru kekhususan beberapa aja. Maka layaknya kita wajib hukumnya cinta kepada Nabi Muhammad. Di dunia kita sama Nabi Muhammad dilaporin amal kita. Di kuburan digambarin sosok Nabi Muhammad. Kalau dulu kita kecil ngajinya ditanya nanti di kubur, man robbuka man nabiyuka ma qiblatuka ma imamuka ma dinuka, apa agamamu, siapa imammu, siapa Tuhanmu, dan seterusnya. Sekarang kita tambahin ilmunya. Dalam riwayat hadis dikatakan begitu Munkar Nakir datang ke kuburan, kalau orang udah mati itu posisinya tergantung orangnya baik apa kagak di dunia. Kalau amal solehnya banyak, itu Munkar Nakir datangnya posisinya senyum. Kalau amal baiknya banyak, kalau dosanya banyak, itu posisinya mukanya kagak enak dilihat. Tahu nggak enak dilihat? Iya, nggak enak dilihat, serem dilihatnya. Kayak bini kita lagi ngambek, kan serem itu ya. Lebih serem lagi ditanya sama malaikat Munkar Nakir di dalam kubur, digambarkan sosok baginda Nabi Muhammad di sampingnya. Man hadza, siapa orang ini? Kalau orang yang kagak biasa kenal sama Nabi Muhammad, maulid nggak pernah datang, ke musola batang hidung yang nggak kelihatan, nggak pernah ada di majelis taklim,
tahlilan nggak pernah hadir, duit aja dicari pagi sampai malam lagi, pagi lagi sampai malam lagi. Bukan nggak boleh nyari duit, duit cari yang banyak, tapi jangan lupa sama akhirat kita. Duit cari yang banyak, tapi jangan lupa ada kehidupan setelah kematian. Duit cari yang banyak, tapi jangan lupa disedekahkan sama orang yang butuh. Begitu agama kita, nggak ngajarin orang susah. Ditanya di dalam kubur, nyi mau nyai kayak cekikikan aja. Dengar ini lagi dah, coba cerita lagi kuburan cekikikan coba dah. Orang mah kuburan takut ya. Kamu makan apaan sih tadi Isa, makan apaan? Cekikikan aja. Jangan-jangan makan inian nih, apa namanya itu yang kalau buahan, enggak buah apa tuh namanya kalau orang tawa mulu? Cubung. Sayyidah Aisyah istri baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita misalnya mendeklar, kalau kita menyatakan diri kita cinta kepada Nabi Muhammad, apakah yang kita ketahui tentang Nabi Muhammad? Apakah yang kita udah ikutin dari akhlak Nabi Muhammad? Apakah ajarannya yang sudah kita kerjakan dengan telaten? Apakah daripada kepribadiannya yang sudah kita kenal secara mendalam tentang perjalanan kehidupannya, baik di rumah tangganya, ketika dalam posisi berjihad, ketika mengatur negara, ketika sedang bergaul dengan sahabatnya, udah sampai mana kita tahu kalau seandainya kita mendeklar, menyatakan diri kita cinta kepada Nabi Muhammad. Maka Sayyidah Aisyah berkata ketika ditanya bagaimana perangai akhlak budi pekerti Nabi Muhammad, kata Sayyidah Aisyah, wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi apa yang ada di Al-Quran dari kebaikan, Nabi Muhammad ngamalin duluan. Karena Nabi Muhammad manusia yang perfeksionis, you know. Apa itu? Perfeksionis, you know. Apaan? Terasi. Perfeksionis itu artinya sempurna dari semua sisi. Kalau kita nggak ada yang sempurna nih, kita semua di sini nggak ada yang sempurna. Kita semua di sini bagaikan rembulan, ada sisi gelapnya, yang matahari cuma baginda Nabi Muhammad SAW. Orang ganteng banget, duit kagak. Ada yang mukanya jelek banget, duitnya banyak. Ya begitu, bagi-bagian itu mah dari Tuhan. Ada ganteng banget, bininya cakep, lakinya ganteng, duitnya banyak, kagak dibagi anak sama Allah. Kan begitu ya? Ada yang lakinya jelek, bininya jelek, duitnya kagak, anak mererod. Ya kan beda-beda bagiannya, iya. Iya apa kagak ini? Nggak ada yang sempurna, nggak ada. Oh kita memang begitu-begitu bagiannya. Bapak punya pasangan hidup, ibu punya pasangan hidup, mimpinya mah tinggi, tapi dikasihnya mah sesuai dengan ketentuan Allah nasibnya. Ada yang bininya cantik banget, mulutnya sempral, ngomel mulu ngomel. Ada nggak? Ada. Ya lagian mah kalau ngomel mulu mah kalau jelek mah kagak pantas. Lah kalau cakep ngomel mendingan biarin dah, bini gua mah biar kata juga ngomel mulu, mulutnya mukanya rada enak dilihatnya. Ada yang bininya kurang tapi cakep, ya begitu dah ya kan, dibawain JOP lah ya kan. Cuman solehah banget, begitu ada yang kurang yang nggak ada yang sempurna nggak ada. Kita nyari laki yang sempurna nggak mungkin, kita nyari istri yang sempurna nggak ada. Semua juga kekurangan, saling melengkapi satu yang lainnya. Lihat Nabi Muhammad bagaimana perilakunya, lihat Nabi Muhammad apa yang disenanginnya. Nabi Muhammad SAW senang itu nih, senangnya bab nih dalam kitab Syamailut Turmudiyah karangan Al-Imam Abu Isa At-Turmudi rahimahullah ta'ala. Turmudi itu nama daerah Turmuz, nama lokasinya sekarang namanya negaranya Uzbekistan. Muridnya Imam Bukhari itu tinggalnya di Uzbekistan. You know Uzbekistan? You know?
Mall DM ngiri dikit. Uzbekistan sono pecahan Uni Soviet, bahasa banyak yang dipakai di sono Rusia, ras bahasa Rusia. Kemarin kita ada yang nelpon, Pak, ini bener nih Pak, saya cerita gak ngambil untung sekali nih. Ya benar ditelepon saya, ada orang ngubungin, Assalamualaikum Auzai ya? Iya, ada apa Pak? Mau berangkat ke Uzbekistan nggak? Waduh, mau Pak, pernah ke sono? Belum pernah. Udah siapin paspor, kagak kenal saya. Bisa nggak ke kantor saya? Siap, saya bilang. Udah nyampe sono, saya datang ke sono, saya kira dia mungkin nih orang bapak ini mau ke Uzbekistan, cuman pengen minta dijelasin karena di situ ada makam Imam Bukhari dengan makam Imam Turmuzi. Begitu saya sampai sono, nanti berangkatnya ada penerjemahnya dan juga nanti didampingi sama ABC. Bapak nggak berangkat? Oh enggak, saya nggak berangkat. Antum aja berangkat. Jadi berempat atau berlima waktu itu dibiayain dari orang itu. Berangkat dibiayain, jajan diamplopin, pulang di sono disiapin hotelnya bintang berapa tahu itu? Bintang 7, bintang berapa tahu? Itu mah berkah, kagak pakai ngeluarin duit. Imam Turmuzi muridnya Imam Bukhari yang negaranya sekarang disebut dengan Uzbekistan. Imam Turmuzi meriwayatkan makanan-makanan yang disenangi nama Rasulullah. Kenapa Uzai ngomonginnya makanan? Karena posisi ceramahnya di tengah pasar. Paham kagak itu? Iya, makanya bahasnya makanan. Jarang-jarang kita ceramah bahas makanan ini. Udah makanan apa yang disenangi oleh Rasulullah? Yang pertama, number one, nomor siji. Wong Jawa akeh nang kene. Akeh. Sunda aya. Madura. Enggak ada. Beremar ya, Berema. Betawi ada Betawi. Masa Betawi akeh? Kalau Betawi bukan akeh, kengkean. Enggak kengkean. Ada enggak bahasa? Ngerti enggak orang sini? Mererod. Oh enggak mererod. Merulug lah, tuh banyak banget tuh bahasa tuh. Sampai mana tadi kita tuh? Lupa nikungnya. Makanan yang disenangi oleh Rasulullah, yang pertama yang masyhur, yang kita tahu, yang kita beli mulu kalau kita mau bulan Ramadan, namanya korma. Korma ada berapa jenis-jenis macam? Ada korma basah, ada korma kering, ada korma muda. Ditawa lagi baik. Kagak ada yang lucu sih. Korma basah itu yang warnanya coklat yang ada lembekan dikit. Korma kering itu yang udah kering, kalau mau dimakan rendem dulu di air. Udah kering, makanya nyai-nyai yang udah kering rendem aja. Ada lagi korma muda, yang muda itu biasanya buat buka puasa Rasulullah. Korma muda dia warnanya kuning, udah mengkel-mengkel, ada sebagian yang udah mateng, itu krutob namanya bahasa Arabnya. Ada tamrun, ada rutobun, ada korma muda, ada itu jenis-jenis korma. Itu yang disenangi sama Rasulullah SAW, senang semua. Tapi yang paling disenangi nama Nabi Muhammad korma ajwa. Kalau orang pulang haji, pulang umroh, pinta korma ajwa barang atu. Kalau kagak dapet, jangan ngambek. Ini kadang-kadang orang pulang umroh mengharap banget, yang diharap mah orang pulang umroh, pulang haji doanya bang. Jadi jangan ngarep hadiahnya. Ya kalau dibagi ambil, cuma jangan ngarep, kan orang umroh jadi kepikiran mau ngasih hadiah orang, padahal mah dikala-kalain nanti beli hadiahnya di Tanah Abang itu sebenarnya. Iya. Kalau udah disiapin jam-jam tuh sama orang, nih jam-jam yang pulang umroh pulang haji. Minum jam-jam, yang paling pertama ya bang Haji, Pak Haji, tolong saya memintanya doanya aja, karena doa orang pulang haji mabrur, makbul. Doain. Udah bang saya doain, dia kagak pulang-pulang di situ aja. Ada kali apa sih bang? Rupanya sejadah belum dibagi ya. Yang paling disenangi sama Rasulullah korma, dan yang kadang-kadang Rasulullah makan korma bareng sama jenis-jenis mentimunan seperti semangka dan saudara-saudaranya.
Jadi digabung, besok buka puasa kita coba tuh korma panas, ketimunan, semangka dan sejenisnya itu sejuk. Jadi panas sama sejuk pas. Kalau panas sama dingin meriang. Panas sama sejuk pas. Tuh Rasul suka makan itu. Yang kedua karena Rasulullah SAW yuhibbul qara. Rasulullah SAW itu juga, ini buah-buahan dulu. Rasul suka buah namanya qara. Apa itu qara? Kalau di kampung sono namanya apa tuh? Kalau di sini di pasar labu yang warnanya kuning sama oranye tuh labu apa namanya? Hah? Di apa? Labu parang. Tuh Rasulullah suka po sama labu parang. Direbus, dimakan, bahkan perawi hadisnya meriwayatkan gitu Rasul sering habis makan labu parang kalau bercecer di tangannya itu dijilat-jilatin. Rasul suka yang namanya labu parang. Kalau kita bulan Ramadan dibikin buat kolak. Itu labu parang Rasul suka. Maka besok laki sarapan beri kasih dia itu yang namanya labu apa? Parang. Jadi sarapannya besok jangan pakai nasi uduk. Rebusin labu parang. Siang-siang makan siang nasi pakai labu parang. Ini ngapa sih Neng lu makan labu apa ngasih labu parang mulu? Ini semalam habis ngaji katanya ini makanan kesenangan Rasulullah. Kata dokter-dokter sekarang itu bagus buat lambung, khususnya yang sakit lambung. Begitu malam direbusin lagi nasi pakai labu parang. Insya Allah labunya hilang, tinggal habis dibacok sama lakinya. Itu kesukaan Rasulullah labu parang. Boleh Bu kita pagi-pagi sarapan itu enak, adem buat perut itu. Manisnya nggak terlalu, nggak juga pahit labu parang. Nih tukang labu parang kayaknya nyiapin bungkusan buat gua nih kayaknya nih labu parang. Kali aja denger yang dagang labu parang apa kagak? Udah jarang sekarang. Ada? Ada kali. Itu kesukaan Rasulullah. Dan Rasulullah SAW minuman yang Rasulullah SAW suka diantaranya al-asalu, madu. Madu ini manfaat. Harus ada kita stok yang namanya madu di rumah. Madu tuh harus. Rasulullah SAW ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah perut saya sakit. Kata Rasulullah minum madu. Datang lagi balik, ya Rasulullah belum sembuh perut saya sakit. Minum madu. Datang lagi sampai 3 kali, ya Rasulullah masih sakit. Madu yang bener, perut ente bohong. Minum madu. Begitu pulang sembuh diminum. Itu madu tuh harus kita stok di rumah. Tapi madu asli, bukan madu yang isinya gula. Kan sekarang banyak yang KW-KW, KW 12, KW 13. Biasanya kalau KW 3, KW 4 mah nggak sisi dia, nggak nyiku. Ubin. Cuma ubin itu mah. Jadi madunya yang asli. Kata Pak RW, dalam hatinya Pak RW ini saya dengar, cara bedainnya bagaimana itu madu asli emang madu nggak asli? Gampang, cara bedainnya madu asli nggak asli. Kalau madu asli dibawa pulang piring pecah. Madu asli dibawa pulang piring pecah, jamin dah. Perang dunia kedua jadi. Itu asli itu madu tuh. Yang disenangi nama Rasulullah SAW, ini kita ngomongin tentang Rasulullah kan jadi nambah ilmu kita. Di antaranya adalah minum susu. Susu jenis-jenisnya ada susu onta, ada susu apa namanya, susu kambing dan jenis-jenisnya. Yang ketiga yang Rasulullah SAW senangi dari minuman adalah minuman al-hulwul barid, yang hul manis, baridun sejuk. Jadi Nabi suka minum yang manis dan sejuk, bukan yang ada badaknya. Yang manis dan sejuk. 4 biji nggak ada yang sejuk. Sukanya manis dan nah, apa bayar dah. Ini bagaimana minumnya ini banyak banget nih. Allah Karim. Lah kembung, lah bukan main ini. Pocari Sweat, Ion Supply drink, larutan penyegar,
cap badak, membantu meredakan panas dalam. Kalau panas luar gimana? Air putih, minuman ikan cupang. Yang bener kita minum, semua hewan-hewan minumnya, iya termasuk ikan cupang. Ini apa ini? Kopi kapal selam. Ya, baik, dah. Itu baru kita ngaji makanan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lalu bagaimana akhlak Nabi Muhammad ngajarin kita nih pulang dari sini, udah nggak usah tinggi-tinggi ngajinya, ngaji-ngaji marifat tinggi buat tinggi buat tinggi, bawahnya belum nyampe, pondasi fikihnya syariahnya perlu dikuatin dulu. Bagaimana mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kehidupannya akhlaknya bagaimana di rumah tangga? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Di antara kalian, kata Nabi, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya sama keluarga, yang paling baik akhlaknya sama anaknya, yang paling baik akhlaknya sama bininya. Kata Rasulullah, wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang terbaik akhlaknya dengan keluarga. Bagaimana Rasulullah menyayangi istrinya, menyayangi anaknya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai qudwah, sebagai panutan daripada bapak-bapak. Nabi Muhammad kadang suka ngajak istrinya jalan malam-malam. Nabi Muhammad kadang ajak istrinya jalan malam-malam tuh, keluar malam jalan, habis itu pulang. Makanya laki kudu kadang-kadang ajak juga bini, jangan di dapur mulu, dia kesian. Ajak ke di sini makan, di mana di sini makan? Saung raw lele. Jauh nggak saung lele sini? Jauh ya? Mana sih makannya sini orang sini? Pasar Deprok. Ini di mana Pasar Deprok itu? Oh ini dianya. Ya ajak makan, jual jauhan dikit. Ajak keluar dah, ajak keluar paling kagak. Neng, ayo neng pakai baju. Mau kemana bang? Gua mau ngikutin amalan Nabi Muhammad. Ngajak elu malam-malam. Udah anak suruh pada tidur, kita boncengan naik motor berdua, jemutor sampai raw lele. Balik lagi kemari, bang ini kita kagak mampir. Rasulullah riwayatnya muter doang, kagak ngajak makan. Jakarta saklek banget ya, ampun dah. Yang dilakukan Rasulullah SAW kepada istrinya diantaranya adalah menghormati istrinya, mencintai istrinya. Bagaimana Rasulullah SAW mengangkat derajat perempuan yang tadinya perempuan hina, diangkat dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Maka menjadi timbal balik istri juga menghormati. Bagaimana istri-istri Nabi menyanjung dan menghormati. Bahkan Nabi mengajarkan perempuan untuk bisa menghormati suaminya. Kadang-kadang sama laki kagak pada punya akhlak pada. Betul nggak Pak? Mulutnya kagak ada remnya. Ngomongan kalau kata orang Kosambi ngomong kagak diayak. Kok nggak diayak? Ini kagak disaring lagi ngomong. Ya Allah, padahal itu di dalam kitab dikatakan, Imam Syatiri mengatakan raf'us sauti minan nusyuzi, keras omongan di hadapan suami termasuk istri yang durhaka. Tuh, dia pada diam aja kalau diomelin Pak. Nggak ada yang tawa satupun, saya lihat dari tadi. Ngangkat suara kenceng ngomong di hadapan laki itu tidak boleh kecuali lakinya budeg. Emang budeg ya, pelan-pelan agak denger dia. Ini beneran yang nyengir aja. Ini saya lagi ngaji ini kan. Nggak boleh tuh ngomong. Tapi emang kadang-kadang begitu Pak, perempuan memang setelan pabriknya begitu. Ini lagi lewat, Pompo lagi lewat pulang dari pasar. Jamaah pengajian nih, tanya Po dari mana Po? Pak Ustadz dari pasar Pak Ustadz. Masya Allah semuanya pada mahal, cabai naik, daging naik, ayam udah godonganan, ayam mau udah kagak berapa tahu harganya sekarang. Saya muter-muter aja Pak Ustadz agak cukup, saya bawa duit 100.000 buat belanja. Dalam hati yang nanya Ustadz, lah gua kan nanya dari mana doang, apanya nanya di pasar semuanya dibawa-bawa. Tapi memang udah setelan pabriknya begitu. Dari mana usahanya tahu setelan pabriknya?
Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sedang duduk dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu orang Yahudi lewat. Assalamu alayka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Sayyidah Aisyah ada di situ, kesel. Masa Nabi Muhammad dibilang celaka? Marah dong. Suaminya dibilang celaka, dibilang mati, binasa. Langsung Sayyidah Aisyah menjawab, wa alaikassam wal la'nah ya ikhwanal khanazir al qarada wal khanazir. Celaka ente, laknat ente wahai Yahudi, saudara-saudaranya monyet dan saudara-saudaranya babi ente. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad, Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, cetakannya 25 jilid. Itu hadisnya ada begitu, bukan boleh karang-karangan saya. Kata Nabi Muhammad, kagak perlu banyak-banyak ngomongnya, jawab aja wa alaika, celaka engkau. Udah begitu aja. Kalau ada yang hina Nabi Muhammad, jawabnya cuma ente yang celaka. Kata orang Yahudi, celaka ente Muhammad, ente yang celaka. Udah begitu aja. Karena doa kata Sayyidina Muhammad, karena doa kita wahai Aisyah diterima, doa dia mah gak bakal dikabul. Begitu jawab. Tapi emang setelan pabriknya begitu, kayak tadi yang ditanya ke pasar, jawabannya selenceng. Itu bener apa kagak kira-kira? Kalau di sini mah insya Allah nih, oh, masya Allah orang-orang baik semua ini mah, min ahlil jannah ini mah. Amin dong. Cakep begini kalau ngeliat ibu-ibu pada rapi begini, kerudung rapi, ya Allah, kan enak kita ngelihatnya ya. Tapi kalau orang yang jarang pakai kerudung mah kelihatan agak mengsong dikit. Jangan dibenerin po, mungkin kelihatan jadi. Daripada istiqomah, amin. Ya Rabbal. Biar pada berakhlak sama laki, biar pada berakhlak sama laki. Kalau kita mau ikutin Nabi Muhammad, kita berakhlak. Laki juga biar pada sayang sama bini. Terus ini Bu, ini kadang-kadang bahaya banget temen-temennya, sama bininya pelit. Wah betul. Bares banget neraktir siapa, belagu banget neraktir siapa mulu. Sama bininya, asal bininya minta duit ngomongnya kagak punya mulu. Itu mah laki yang di sono di Kosambi. Itu mah suami-suami yang di Kosambi. Tapi udah pada pindah kemari sih kabarnya sih, infonya. Ya Allah ya Karim. Pada sehat, mudah-mudahan pada sehat. Panjang umur, sehat walafiat. Pas udah jam 11 ya. Ya udah cukup dah yang panjang-panjang. Yang terakhir, pesan saya yang terakhir, saya mau ngasih amalan bukan dari saya tapi dari Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita minta amalan dari mana-mana banyak banget, hijib nasor, hijib bahar, hijib apa tahu kita kumpulin diamalin kagak. Ini katanya biar laku nih di warung nih, ini banyak banget, itu numpuk amalan tuh segini, yang diamalin kagak barang atu. Minta mulu kemana amalan, udah begini nih, ini amalin dari Rasulullah, ringan cuman 10 detik atau paling kagak 30 detik, nggak akan sampai semenit dah. Kata Nabi SAW, orang yang baca ini wajib mendapat syafaat nanti dariku hari kiamat. Apa bacaannya? Sholawat 10 pagi 10 sore. Berapa? 10 pagi 10 pagi 10 kagak sampai 1 detik. Sambil jalan boleh habis subuh, sorenya habis asar, sambil jalan boleh, sambil tiduran boleh, sambil angkoban boleh, sambil apa baik boleh, sambil dagang juga boleh. Selawat berapa po? Pagi sore. Nah, kalau antum lupa omongan saya dari awal sampai akhir itu aja Pak, entar hari kiamat tagih Pak. Jangan ke saya nagihnya, tuh Jaing yang ngamalin. Gua cari Jaing mana nih, tagih sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, sesepuh kita di sini dijaga oleh Allah, guru-guru ngaji kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ngaji, jangan lupa ngaji. Maulid mah lau, nasinya ngaji. Maulid mah lau, nasinya ngaji. Sekali deui. Maulid mah nasinya ngaji. Jadi biar kata udah makan lauk banyak banget, maulid di mana aja, ngaji mah kudu.
jangan lupa ngaji. Saya dapat info katanya ngaji kalau di sini malam apa pengajian? Malam Jumat katanya pengajian sampai luar-luar sendal. Ya, emang saya salah ngomong? Iya. Ya, biar ramein pengajian ramein. Karena kalau kita nggak ngaji jauh sama ilmu agama. Bapak nggak nyuruh ngaji anak, selangkah lagi bapak masuk surga bisa tertahan. Ibu, bapak nggak nyuruh anak ngaji, ibunya babanya bener, anaknya melintir. Itu bapak ibu selangkah lagi mau masuk surga bisa tertunda. Ya Allah, ada yang teriak dari neraka, jangan masukkan ibu bapak saya ke surga dulu ya Allah. Itu saya waktu masih kecil nggak dimasukin ke pengajian, nggak diajarin agama, nggak diajarin baca Fatihah, nggak tahu tata cara sholat. Ya Allah, saya dibiarin aja nyari Zeus mulu ya Allah. Akhirnya tertunda orang tuanya masuk surga karena suruh tanggung jawab dulu, anak diajarin ngaji apa enggak. Sekarang kita udah dijauhin dari agama, di TV dihinanya pondok pesantren, di TV dihinanya ulama, padahal itu warisan kita, pondasi kita itu beragama, ujung tombak. Pesantren itu adalah pabrik ulama. Sekali lagi, pesantren itu adalah pabrik ulama. Orang menjadi ustadz, menjadi kiai kudu ketahuan ngajinya sama siapa minimal, atau nyantrennya di mana, sehingga ilmu itu mata rantainya sampai ke guru-gurunya, sampai ke ilmunya dari para ulama dan bahkan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, udah ada yang menghancurkan itu. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan dan keselamatan bagi kita semua fid dunya wal akhirah. Mohon maaf lahir batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.